Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati para asatizah, para sepuh, wabil khusus pengurus DKM Masjid Jami Nurul Iman, yang kami muliakan juga Ustadz Haji Asri Rashid, Ketua DKM kita Ustadz Haji Teguh Fahidullah, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada semuanya. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah bahwa malam hari ini kita sudah masuk di tanggal yang ke-27. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana mutahayyiran lailatul qadri falyataharra fi 27." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan mencari malam Lailatul Qadar, carilah di malam ke-27. Ini kalau nggak salah di luar hujan ya? Hujan, bener. Nah, kalau di luar hujan kita baca doa dulu ya. Nah, pada bisa ya doa turun hujan ya. Kalau yang belum sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Itu doa turun hujan. Ketika turun hujan, ini merupakan satu waktu diijabahnya doa yang kita panjatkan. Dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi dikutip satu hadis baginda Rasulullah yang berbunyi, utlubu istijabatid du'a inda salasin. Carilah waktu-waktu yang mustajab pada 3 tempat, kata Rasul. Yang pertama, inda iltiqa'il jaisaini, ketika bertemunya 2 pasukan antara pasukan muslim dengan kaum kafir. Ketika terjadi perang, itu waktu yang mustajab. Yang kedua adalah inda iqamatis sholah, saat kita mendirikan sholat, dari awal kita mendirikan sholat sampai akhir, itu semuanya mustajab kalau kita berdoa. Yang ketiga adalah inda nuzulil ghaisi, ketika turun hujan. Maka ketika turun hujan, kita banyak-banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita saat ini berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau turun hujan, kita banyakkan doa apa banyakkan ngudumel? Nah, jujur nih, ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Kalau turun hujan, kita lebih banyak bermunajat, banyak minta kepada Allah, atau kita banyak ngeluh? Ya, turun lagi hujan, malah motor baru dicuci, begitu. Kalau ibu-ibunya, ya jemuran belum kering, udah turun aja tuh hujan. Nah, itu kita kebanyakan begitu. Padahal apa? Waktu yang mustajab, kita panjatkan doa kita sebanyak mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau datang 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, apa sih yang Rasulullah kerjakan? Tentunya kita selaku umatnya harus mencontoh beliau.
Segala bentuk yang beliau kerjakan kita contoh, kita ikuti, karena hal yang demikian merupakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang mencontoh sunnah beliau, insya Allah termasuk orang yang dicintai oleh beliau. Saat kita menjadi orang yang dicintai beliau, insya Allah tempat kita nanti bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka orang itu tandanya cinta kepadaku. Jadi kalau orang ngaku cinta sama Rasul, itu butuh pembuktian. Bukan cuma di lisan saja kita mengaku cinta kepada Rasul, tapi harus senantiasa kita buktikan dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Bu, dulu ibu waktu dilamar sang bapak langsung diterima apa kagak, Bu? Ketika sang ibu dikatakan akan dilamar oleh suaminya, itu langsung diterima apa kagak? Bu, diem aja. Oh, ditutup kali, mulutnya ditutup pakai masker. Ya. Tentu enggak langsung diterima. Kebanyakan para wanita, kebanyakan para ibu tentu ingin bukti seberapa jauh sang calon ini begitu cinta kepada kita. Tentu ingin dibuktikan apa yang telah disiapkan untuk membina, membangun mahligai rumah tangga. Itu begitu. Maka saat kita mengaku cinta kepada Rasul, kita buktikan dengan perbuatan kita, dengan amal kita yang mengikuti daripada amalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana Rasul saat datang 10 hari daripada bulan suci Ramadan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailahu. Bahwasanya Nabi saat masuk daripada 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, Nabi Rasulullah menghidupkan malam beliau. Jadi menghidupkan malam beliau, memperbanyak salat malam, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak baca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tuh begitu. Maka enggak heran saat Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain yang dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah bangun tidur melihat Rasulullah sedang salat malam. Aisyah tidur kembali, Aisyah bangun kembali, Rasul masih salat malam. Saking lamanya berdiri beliau dalam salat malam beliau, menjadi sebab kedua kaki beliau itu bengkak-bengkak. Itu Rasul yang beliau adalah kepala rumah tangga, yang beliau adalah kepala negara, yang dosanya sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga beliau sudah jelas. Salatnya sampai kedua lutut kaki beliau itu bengkak-bengkak. Makanya heran kalau saat ini ada orang yang malas salat. Saat ini mengherankan kalau ada orang yang nggak mau sholat. Kenapa? Kita kepala rumah tangga. Sebagian barangkali ada yang kepala rumah tangga, sebagian lagi jomblo. Apalagi yang jomblo, udah jomblo agak mau sholat. Nauzubillah dulu. Ya. Kita bukan kepala rumah tangga, kita bukan kepala pemerintahan. Dosa kita bejibun. Tahu bejibun? Kalau kata bahasa orang pasar minggu, soalnya penjelasan bejibun. Bejibun tuh banyak. Bukan cuma banyak, tapi banyak. Itu bejibun tuh. Ya. Nah. Dosa kita seabrek-abrek. Surga kita juga belum tahu. Belum kelihatan tempat surga kita, tapi kita begitu malesnya dalam sholat. Nah. Emang ada orang begitu? Ada.
ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah. Lihat komentarnya. Kalau orang munafik, orang fasik, komentarnya adalah, ya udah azan aja ya, perasaan baru tadi kita sholat gitu, cepet banget waktu ya, udah azan aja. Tapi kalau orang mukmin saat dikumandangkan azan, alhamdulillah, waktunya kita berjumpa dengan Allah, waktunya kita bersujud di hadapannya Allah, waktunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena salat ini adalah media kita untuk kita mengadu semua permasalahan hidup kita. Karena salat itu adalah media kita untuk kita minta tolong dalam kesulitan hidup kita. Makanya kalau orang udah malas salat, hakikatnya udah sombong, nggak mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan kunci kesuksesan kita dalam hidup. Coba dah lihat, kalau muazzin mengumandangkan azannya hayya 'alas shalah, artinya apa? Marilah kita menunaikan salat. Setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kesuksesan, kemenangan, kejayaan. Itu satu pesan kepada kita. Kalau kita pengen berhasil dalam hidup, pengen sukses, pengen jaya di dunia, maka perhatikan sholat kita, terutama sholat malam ya. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawat ba'dal maktubah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu yang diwajibkan adalah sholat malam. Ini waktu malam punya kedudukan khusus di dalam agama Islam. Perhatikan, ketika di bulan Rajab ada tanggal 27 Rajab, peristiwa apa? Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kira-kira terjadinya siang, sore, apa malam? Malam. 17 Ramadan kemarin ya, saat diturunkannya Al-Quran, siang, sore, malam? Malam. Bahkan di sepertiga malam terakhir, saat dimana Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Jadi hitungan malam itu dari beduk maghrib sampai menjelang subuh, nah, itu hitungan malam. Sepertiga terakhirnya saat dimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia. Allah menyaksikan, melihat hamba-hambanya siapa yang bangun saat di sepertiga malam terakhir. Maka saya katakan, orang yang menghidupkan malam ketika di 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, ini adalah orang pilihan ya. Kita mau jadi orang biasa saja apa mau jadi orang pilihan, Pak? Kalau kita mau jadi orang yang pilihan, biasanya yang namanya orang pilihan itu jumlahnya sedikit. Kalau di Pejaten Pasar Minggu, ketika malam pertama Ramadan itu masjid musola nggak muat sampai keluar-luar. Masuk 2 minggu pertama, jamaah tuh maju, ada kemajuan, safnya yang maju ya, artinya berkurang tuh. Kemudian masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, udah tinggal berapa saf aja tuh. Itu begitu ya. Maka orang yang menghidupkan di 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, ini berarti orang-orang yang pilihan semua, orang yang spesial ini. Kan saya tanya, banyakan yang sholat apa yang nggak sholat? Pak, jujur dah ya. Ini kita nih satu RW, satu RT di sini ya, banyakan yang nggak hadir apa banyakan yang hadir? Banyakan yang nggak hadir. Berarti yang hadir ini adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika sepertiga malam terakhir, saat dimana semuanya manusia sedang nyenyak-nyenyaknya tertidur,
sedang lelap dalam tidurnya. Kemudian ada 1-2 orang yang menghidupkan malam. Wah, menghidupkan malam, kan lebih banyak yang tidur ketimbang yang bangun malam. Maka orang yang menghidupkan sepertiga malam terakhir itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal min sa'ilin fa'utiyahu." Adakah di antara hambaku yang meminta kepadaku, aku kasih. Fahal min mustaghfirin fa'ghfiru lahu. Adakah di antara hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku, aku kasih ampunanku. Fahal min taibin fa'atubu alaihi. Adakah di antara hambaku yang memohon taubat kepadaku, aku beri taubatku. Itu satu janji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah enggak akan pernah mengingkari janjinya. Cuman permasalahannya saat Allah datang, Allah menyambangi kita, Allah menghampiri kita, di mana kita berada. Kan padahal ketika malam, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana kita ini harusnya berdekatan dengan Allah. Harusnya kita ini berdua-duaan dengan Allah, mencurhatkan segala apa yang ada dalam hati kita, meluapkan segala kesulitan-kesulitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya begitu ketika sepertiga malam terakhir. Maka dalam rangka menghidupkan malam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau itu mengisi 10 malam terakhirnya dengan iktikaf. Itu caranya begitu. Maka tadi kita dengar ada pengumuman iktikaf di malam 27 ini, itu Masya Allah ya, luar biasa. Iktikaf ini adalah sesuatu yang sunnah, tapi perlu kita kerjakan apa? Biar lebih semarak, biar lebih semangat gitu. Maka dijalankanlah iktikaf. Selain iktikaf, apalagi dalam rangka kita menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir. Tadi udah sholat malam, yang merupakan waktu yang mustajab kalau kita berdoa. Dan yang ketiga, amalan utama saat malam itu adalah baca Al-Quran. Ternyata dalam sebuah hadis sahih, Al-Quran itu nanti datang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata kepada Allah, "Ya Rabb, inni mana'tuhun nauma fasyafi'ni fihi." Ya Allah, dulu ketika malam hari aku ini melarang, mencegahnya daripada tidur, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada dirinya. Kemudian Al-Quran diizinkan Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang sedikit kali tidur. Dan ternyata saat kita sedikit sekali tidur, ini juga merupakan ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat, di sana digambarkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Di antara cirinya adalah wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulunya saat hidup di dunia, itu orang bertakwa yang berada di dalam surganya Allah sedang meraih kenikmatan dalam surga, sedang berada di sungai-sungai surganya Allah. Kenapa bisa demikian? Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulunya saat di dunia, ini hamba, ini orang bertakwa sedikit sekali tidur. Rasul sedikit sekali tidur. Para sahabat juga sedikit sekali tidur dalam rangka menghidupkan malam-malam beliau. Kalau Rasul kejauhan dah, sahabat juga kejauhan, tabi'in kejauhan. Orang yang tinggal, yang hidup di masa saat ini, almarhum B.J. Habibie rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Dalam bukunya biografi beliau, saya pernah baca bahwa setiap harinya beliau itu tidak kurang tidurnya dalam sepanjang malamnya itu cuma 3 jam. 3 jam. Malam itu dari maghrib sampai menjelang subuh cuma 3 jam. Ngapain selebihnya? Beliau sholat malam, beliau baca Al-Quran, dan yang enggak kalah, beliau itu rajin baca buku. Makanya beliau sebagai apa? 5 orang tercerdas di dunia itu B.J. Habibie.
Tuh, jadi kalau orang sedikit sekali tidur saat malam diisi dengan baca Quran, baca buku dan seterusnya, maka akan menjadikan orang tersebut menjadi orang-orang pilihan. Ciri orang bertakwa sedikit tidur. Kalau kita mirip-mirip. Kalau mereka sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Mentang-mentang puasa, ya tidur mulu puasa, gitu ya. Nauzubillah. Nah, itu yang pertama yang Rasulullah lakukan ketika di 10 malam terakhir, yaitu ahya lailahu, menghidupkan malam. Yang kedua apa? Wa aiqadha ahlahu. Bukan cuman Rasul yang sholat malam, tapi ada kerjasama antara Rasul sebagai pemimpin rumah tangga dengan istrinya. Rasul nggak egois, dibangunkan istrinya, dibangunkan anaknya untuk sama-sama sholat malam, untuk sama-sama menghidupkan malam. Saya tanya ada Pak, kalau biasanya di rumah tangga yang bangun duluan tuh bapak apa ibu? Ibu ya? Bu, bener Bu? Ibu yang paling dulu ya? Oh, luar biasa nih ibu ya. Karena ibu yang harus masak, yang harus menghangatkan lauk dan pauknya begitu ya untuk suaminya. Oh, insya Allah ya ibu-ibu semua ini panjang umur, ya, sehat walafiat ya. Itu perjuangan ibu tuh. Ya. Ibu kalau bangun duluan, bapaknya dibangunin nggak Bu? Hah? Kan kadang-kadang ada pasangan yang susah dibanguninnya, bener kagak? Nah, ketika kita bangun duluan, nah contohnya bapak bangun duluan, itu sunnahnya sholat dulu. Setelah sholat bangunin istrinya. Ketika sang istri susah dibangunin, nah ambil air, diapain itu? Nah, cipretin, ya dicipretin. Nah, maka apa? Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aqamat zaujaha. Maka suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam, kemudian istrinya, bininya nolak, susah dibangunin, kemudian dicipretkan dengan air, maka orang suami tadi mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat seorang manusia, seorang hamba dapat rahmatnya Allah, maka haram buat masuk nerakanya Allah. Masya Allah tuh, itu luar biasa tuh. Jadi mencipret-cipretkan di wajah itu bukannya bisa-bisaan kita, bukan cuma akal-akalan kita, tapi itu mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga tenang. Seorang ibu yang bangun duluan, suaminya susah, ibunya sholat duluan, setelah sholat suaminya dibangunin. Ketika suaminya susah dibangunin, diambil air juga, dicipratkan, maka istri yang model begitu akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya ini ada apa? Saling membantu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan egois, jangan mau masuk surga sendiri. Saya tutup barangkali dengan sebuah cerita. Dulu zaman Bani Israel, zamannya Nabi Musa, ada seorang lelaki yang di mana lelaki ini meninggalkan kampungnya, kemudian pindah ke tengah hutan. Kenapa alasannya demikian? Karena lelaki tadi ketika tinggal dengan manusia banyak, ini terasa terganggu, pengen ibadah, ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang pengen minjem duit, pengen ibadah, ada yang manggil, neraktir makanan, terganggu ibadahnya. Sehingga lelaki tadi memutuskan untuk pindah ke tengah hutan biar bisa fokus ibadah kepada Allah. Singkat cerita, Nabi Musa ingin pergi ke Bukit Tursina menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, melintasi hutan tadi. Mendengar Nabi Musa akan lewat di hutan tadi, pemuda tadi, lelaki tadi memutuskan, akan saya jegat nih Nabi Musa. Ini kesempatan langka buat saya. Benar, Nabi Musa lewat, dijegat sama lelaki tadi. Kemudian apa? Nabi Musa mau kemana? Saya mau bertemu dengan Allah, pengen menerima wahyunya Allah. Wah, kesempatan saya ini. Oke, baik Nabi Musa, kalau kau bertemu dengan Allah, tolong tanyakan Allah, nanti saat saya meninggal dunia, di mana tempat saya? Di surga kah atau di neraka kah?
Kata Nabi Musa, iya, nanti saya tanya. Singkat cerita, setelah Nabi Musa dapat wahyu, ditanya, titipan dari lelaki tadi, ada hambamu yang ibadah di tengah hutan, bertanya ketika meninggalnya tempatnya di mana, surga atau neraka? Apa kata Allah? Wa huwa finnar, nanti lelaki tadi tempatnya di neraka. Nabi Musa pulang ke tempat pemuda tadi, disampaikanlah pesan Allah, nanti kalau kau meninggal tempatmu di neraka. Kaget ini pemuda tadi. Aku udah bela-belain mati-matian pindah ke tengah hutan biar bisa ibadah kepada Allah, tempatku di neraka. Enggak percaya lelaki tadi, kemudian minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong dah tanyain lagi, barangkali tadi engkau salah dengar. Nabi Musa tanya yang kedua kali kepada Allah. Apa jawaban Allah? Huwa finnar, lelaki tadi itu adanya di neraka. Nabi Musa balik lagi kepada lelaki tadi dan disampaikan tempatnya adalah di neraka. Lelaki tadi nggak mau menyerah, minta lagi kepada Musa. Nabi Musa, tolong dah satu kali lagi balik kepada Allah, tanyakan di mana tempatku nanti ketika aku telah meninggal dunia. Nabi Musa rajin banget lagi ya. Dia balik lagi kepada Allah. Coba kalau kita begitu, ogah banget ya, diupain kagak gitu ya. Nabi Musa mau dia menghadap kepada Allah. Ketika dalam perjalanan Nabi Musa yang ketiga kali menghadap Allah, ini pemuda, ini lelaki tadi dalam hatinya dia berkata, dia bermunajat kepada Allah, ya Rob, kalau memang kau tempatkan aku dalam neraka, aku redho, aku rela, tapi kabulkan permohonan terakhirku saat aku berada di neraka. Perbesar tubuhku, tinggikan postur tubuhku agar semua neraka penuh dengan tubuhku, sehingga tidak ada manusia satupun yang masuk neraka. Biarkan aku saja yang menghuni nerakamu. Ketika Nabi Musa sampai ke hadapan Allah, ditanya, ya Allah, si lelaki yang ibadah di tengah hutan bertanya kalau meninggalnya di mana. Kemudian apa kata Allah? Huwa fil jannah, lelaki tadi tempatnya di surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa penasaran, pertama, kedua neraka, kenapa yang ketiga itu adalah surga? Kemudian Allah jelaskan kepada Nabi Musa, yang pertama, kedua itu berada di nerakaku karena keegoisannya, ingin masuk surga sendiri. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan sahabat-sahabatnya, dia tinggalkan tetangganya, cuman ingin beribadah kepadaku. Kan ibadah itu hablum minallah, hablum minan nas. Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah, dengan begitu pun juga ketika kita berbuat baik kepada manusia, itu harus imbang. Tetapi ketiga kali kau tanyakan, pemuda tadi, lelaki tadi rela dengan ketentuanku sehingga berdoa untuk diperbesar badannya agar semua neraka penuh dengan tubuhnya. Ini menandakan bahwa orang ini memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Ini orang menandakan bahwa dirinya rela berkorban untuk manusia yang lain. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Jadi begitu, kalau kita ibadah, kita ngajak-ngajak, panggil tetangga kita, ajak sahabat-sahabat kita untuk sama-sama kita menghidupkan di 10 malam terakhir. Yang terakhir, wasyadda mizarahu, Rasulullah itu lebih giat lagi di 10 malam terakhir, karena kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun. Dalam sebuah hadis ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Di hadis yang lain dikatakan lebih spesifik lagi, yaitu di malam-malam bilangan ganjil. Bahkan ada dalam satu riwayat dikatakan pas di tanggal 27 bulan Ramadan. Nah, berarti sekarang tuh ya. Nah, jadi mau gak nih hidupin malam ini, Pak? Ya, Pak, lemes amat gimana mau dapat Lailatul Qadar ini? Mau gak nih menghidupkan malam ini nih? Nah, habis ini jangan pakai pulang lagi nih, kuat. Pulang dulu lah saat, ntar jam 10 baru sampai datang lagi gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, cirinya apa kalau satu malam itu terjadi Lailatul Qadar? Kalau malam ini terjadi Lailatul Qadar, besoknya itu matahari nggak terlalu panas sinarnya, adem.
Kalaupun ada sinarnya itu nggak terlalu panas, adem, nggak menyorot sinarnya. Itu ciri bahwa malamnya terjadi Lailatul Qadar. Gitu, itu tandanya. Gitu. Kenapa nggak terlalu panas? Karena Al-Qadar itu berarti sempit. Saat terjadi malam Lailatul Qadar itu dunia terasa sempit. Kenapa? Karena banyaknya malaikat Allah yang turun ke muka bumi ini. Ketika banyaknya malaikat Allah turun ke bumi ini, maka dunia terasa sempit. Dan hempasan sayap para malaikat-malaikatnya Allah itu menghalangi daripada sinarnya matahari yang menyorot ke muka bumi. Makanya panasnya nggak terlalu menyengat kalau terjadi malamnya Lailatul Qadar. Maka saat kita beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Kita ini dihapus segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, tapi hati-hati, ternyata ada orang yang nggak dapat Lailatul Qadar gara-gara satu perbuatan, satu maksiatnya menghalangi dirinya daripada Lailatul Qadar. Dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, satu ketika Rasulullah ingin keluar rumah, ingin menyampaikan kepada sahabat tentang malam turunnya Lailatul Qadar. Tetapi ada satu dan dua sahabat Rasul ini yang saling bermusuhan, saling diem-dieman, saling marah-marahan, sehingga rufi'at. Kemudian Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan asallahu ayyaj'alahu khairan. Semoga Allah jadikan itu menjadi lebih baik buat kita semua. Awalnya Rasul pengen ngabarin Lailatul Qadar itu malam sekian, tapi karena ada manusia yang marahan berantem, sehingga Allah angkat, Allah rahasiakan itu malam Lailatul Qadar. Nah, jadi itu satu pesan kepada kita, bersihkan hati kita, jangan sampai kita marah-marahan, jangan sampai kita berantem satu dengan yang lainnya, sambung silaturahim kita, insya Allah Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, yang kita bisa bahas malam hari ini. Semoga dikit banyak yang menjadi tambahan ilmu buat kita, dan kiranya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan khilafan datang dari pribadi saya sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.